Halo, perkenalkan nama saya Loviana Boru Nadabdab, NPM 1951030. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum kepailitan dan PKPU, yaitu dengan tema Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan dengan kasus PKPU antara PT Daya Guna Motor Indonesia dengan PT Arta Mineral Resources dengan putusan nomor 214-PDT Sus PKPU garing 2021 garing PN Jakarta Pusat. Selanjutnya, di sini ada pengertian kepailitan dan PKPU, yaitu kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur di dalam undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Sebagaimana sebuah proses pada umumnya yang bukan hanya memiliki sebuah awal, namun juga memiliki sebuah akhir. Kepailitan juga memiliki sebuah akhir. Hal tersebut biasanya disebut dengan berakhirnya kepailitan. Selanjutnya, di sini ada pembahasan terkait PKPU, yaitu setelah lebih dari 14 tahun sejak diundangkannya pada tanggal 18 November 2004, penyelesaian melalui kepailitan dan PKPU, Undang-Undang KPKPU masih mengalami kendala dalam penerapannya terkait dengan waktu penyelesaian, biaya, recovery kepailitan, serta permasalahan dan perkembangan hukum lainnya. Antara lain, yaitu nomor 1, persyaratan kepailitan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Kedua, pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KPKPU. Ketiga, perlunya diatur mengenai keadaan diam otomatis atau automatic stay dalam kepailitan yang mulai berlaku sejak kepailitan dimohonkan. Keempat, otoritas jasa keuangan sebagai pemohon kepailitan. Kelima, permohonan kepailitan terhadap badan usaha milik negara. Keenam, kewenangan panitera dalam pemeriksaan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Ketujuh, salinan putusan pengadilan. Kedelapan, batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis. Kesembilan, profesi kurator atau pengurus khususnya terkait dengan kelembagaan, pengawasan, dan pelaksanaan tugasnya. Kesepuluh, sita kepailitan terhadap sita pidana. 11. Peringkat upah dan hak pekerja dalam struktur kreditor kepailitan. 12. Renvoy dan gugatan lain-lain. 13. Ketentuan paksa badan. Ke-14. Publikasi kepailitan. 15. Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor. Dan yang terakhir, kepailitan lintas batas negara atau cross-border insolvency. Selanjutnya, di mana seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KPKPU yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Karena dalam permasalahan norma Undang-Undang KPKPU, perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mendorong perlunya penyempurnaan terhadap ketentuan Undang-Undang KPKPU. Jadi untuk melakukan penyempurnaan undang-undang tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau RUU KPKPU. Selanjutnya, di sini saya mengambil kasus antara PT Daya Guna Motor Indonesia dengan PT Arta Mineral Resources, yang dimana kasus tersebut antara PT Daya Guna Motor Indonesia yaitu sebagai pemohon, yaitu mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Arta Mineral Resources sebagai termohon. Pihak PT Daya Guna Motor Indonesia terdaftar dalam sebagai pemohon itu terdaftar dalam nomor perkara 214-PDT Sus PKPU garing 2021 garing PN Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2021. PT Daya Guna Motor Indonesia mengaku melakukan gugatan PKPU terhadap konsumen nakal yang sudah lama
tidak membayarkan utangnya, yaitu PT Arta Mineral Resources. Bahwa antara PT Daya Guna Motor Indonesia dengan PT Arta Mineral Resources itu melakukan hubungan hukum antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU secara jelas terjadi yaitu dengan proses jual beli yang diatur di dalam ketentuan pasal 145J, pasal 1458 KUHP Perdata. Telah terjadi proses transaksi 6 unit kendaraan berdasarkan kwitansi nomor DGMI garing KW garing CH garing DP garing 14 garing 10 garing 0068 yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2014 dan telah dilaksanakan levering sesuai dengan pasal 612 KUHP Perdata sesuai dengan surat jalan pengiriman 6 unit kendaraan nomor yang pertama 029 garing 10 garing 14 garing DGMI, selanjutnya nomor 030 garing 10 garing 14 garing DGMI, selanjutnya nomor 031 garing 10 garing 14 garing DGMI, selanjutnya nomor 032 garing 10 garing 14 garing DGMI, selanjutnya nomor 033 garing 10 garing 14 garing DGMI, dan yang terakhir nomor 034 garing 10 garing 14 garing DGMI tertanggal 10 Oktober 2014. Berdasarkan kwitansi dan surat jalan tersebut secara jelas telah menimbulkan kewajiban pembayaran bagi termohon PKPU kepada pemohon PKPU selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2014 atau yang selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo. Namun pihak termohon tidak membayar sesuai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, di sini ada kasus posisi yang gimana posisi pemohon atau kreditor yaitu dari PT Daya Guna Motor Indonesia, sedangkan posisi termohonnya atau debiturnya itu PT Arta Mineral Resources. Selanjutnya di sini ada dasar pertimbangan hakim, yaitu menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu ketentuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, debitur memiliki 2 kreditor atau lebih. Yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, kreditor memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Dan yang terakhir, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Selanjutnya ada proses PKPU. Namun dalam putusannya bahwa proses PKPU-nya itu ditolak atau permohonan dari pihak PT Daya Guna Motor ditolak. Jadi menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga berdasarkan pasal 225 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari pemohonan harus ditolak. Selanjutnya, ada urgensi perubahan hukum, yaitu di mana dalam perubahan Undang-Undang KPKPU kiranya perlu menerapkan asas atau prinsip baru dalam perubahan Undang-Undang KPKPU. Adapun asas atau prinsip tersebut antara lain yang pertama, yaitu transparansi, yaitu sebuah peraturan perundang-undangan kepailitan dan PKPU yang harus menjamin pelaksanaan pengurusan atau pemberesan dilakukan secara transparan dan setiap pihak berhak terhadap informasi yang benar dalam proses pengurusan atau pemberesan. Sebagai pranata yang mengatur prosedur pengurusan atau pemberesan harta debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Transparansi adalah prinsip utama dan khususnya dalam rapat kreditor tujuannya dengan tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, namun juga melindungi kepentingan kreditor yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, serta pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Selanjutnya yang kedua yaitu universalitas dan teritorialitas, yaitu suatu ketentuan kepailitan harus memperhatikan asas umum yang dikenal dalam kepailitan, antara lain mengenai asas universalitas dan asas teritorialitas, di mana asas universalitas itu merupakan prinsip yang menganggap bahwa putusan pailit itu berlaku di seluruh dunia, sehingga putusan pailit yang diucapkan di suatu negara
mempunyai akibat hukum dimanapun orang yang dinyatakan pilot mempunyai harta, sedangkan asas teritorialitas itu merupakan suatu prinsip yang membatasi berlakunya putusan pilot pada suatu daerah negara. Menurut asas ini, kepilotan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam negara tempat putusan tersebut ditetapkan. Oke, itu sekian penjelasan saya terkait tentang PKPU dan sekian dan terima kasih.